Dodo Balika. Oke. Kali ini kita mau bicara tentang TKI ilegal, guys. Karena kan lagi marak dan itu mungkin dari dulu itu kasus selalu ada dan ya Sony berpesudahan. Tanggapan bersama ini kan langsung bahasa lebih enak kata bahasa. Kayak misalkan nih sebenarnya itu kenapa banyak orang yang lebih memilih menjadi TKI ilegal? Menurut Bosong ada punya tanggapan? Paling mungkin tanggapan. Kalau menurut beta nih, kenapa sampai ada masyarakat yang lebih pilih TKI ilegal? Nah otomatis kalau ada TKI ilegal pasti ada TKI ilegal. Nah sebenarnya sebaiknya kita bahas yang legal dulu. Jadi ada pembanding, kenapa orang memilih legal, kenapa orang memilih legal. Nah sebenarnya kalau dalam TKI legal itu pemerintah sekarang lagi fokusnya 3 skema yang harusnya ada 5 skema nih. Nah skema yang pertama mungkin kita kenal dengan government to government atau G2G. Kemudian yang kedua juga government to private atau pemerintah ke swasta. Terus yang ketiga ada private to private. Terus yang keempat itu ada untuk kepentingan usaha sendiri. Terus yang kelima itu ada mandiri. Tapi sekarang Indonesia lagi fokusnya di yang 3 ini. Untuk badan apa istilahnya kalau yang untuk lulus TKI itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oh ya, seperti itu. Mungkin dong memilih untuk menjadi TKI ilegal itu mungkin prosedurnya lebih mudah daripada TKI legal. Iya, setuju. Mungkin salah satunya itu juga orang lebih memilih karena mudah. Tapi padahal sebenarnya selain karena orang memilih itu lebih mudah, lebih banyak orang yang tidak tahu atau belum paham, belum paham sebenarnya prosedur yang legal itu seperti apa. Dari 5 skema tadi yang sudah Katong bahas, ternyata ada beberapa prosedur yang harus dilewati atau tahapannya itu kurang lebih ada 10. Tapi sebenarnya mudah memang, mungkin orangnya terlibat, tapi sebenarnya itu aman. Akan keselamatan juga PMI kalau itu kan. Dan mungkin juga karena kurangnya informasi. Iya kan kayak kita mau masuk TKI ini misalkan kita nggak tahu ini harusnya itu gimana. Artinya ada orang-orang yang memanfaatkannya itu lu mau kerja dulu ada kenalan. Apalagi kalau buat orang yang di desa kan. Iya setuju. Nah sebenarnya 10 prosedur itu salah satunya urus administrasi, kemudian juga cek kesehatan dan psikologi. Nanti setelah itu ada tanda tangan visa kerja, tanda tangan penjaminan kesehatan sosial. Kemudian setelah beberapa prosedur yang mereka lewati itu, nanti ada tahap di mana mereka tuh dapat yang namanya orientasi pra pemberangkatan. Jadi dilatih lagi keterampilan yang memang calon-calon PM ini untuk diberangkatkan. Setelah itu baru diberangkatkan. Jadi memang sudah siap dulu secara fisik maupun mental, secara keterampilan, baru harusnya diberangkatkan. Nah kalau ilegal kan orang rasa karena ya sudah jalan-jalan sana. Apalagi kan sering diiming-imingi dengan gaji yang tinggi, terus dong juga kayak misalkan kan kamu cuma terima jadi nih sudah ribet proses administrasinya apa ini ya. Memang sudah ribet sekarangnya, tapi di sana kan kita tidak tahu. Betul sekali. Tidak tahu, apalagi kan biasa kalau seandainya lewat yang ilegal itu bisa saja yang mereka kasih bukan visa kerja tapi visa wisatawan, dan itu sangat tidak menutup kemungkinan begitu resiko besar. Betul. Bisa saja kita punya masyarakat dideportasi kan, kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya. Dan mungkin banyak orang, misalkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah menjadi TKI ilegal, mereka sampai tahu nih dia punya dampak buruk dari itu tuh apa, kan? Misalkan lu sudah dapat jaminan atau yang kayak yang tetangga kamu kan bilang katanya tadi jadi korban, akhirnya sudah didapat ibaratnya ada asuransi lah, kan sudah di cover oleh pemerintah karena ilegal. Tambah lagi kayak apa dengan keamanan. Tapi ilegal bisa lolos begitu kak, itu karena mana ceritanya? Iya betul. Bisa lolos. Menurut ini kenapa bisa sampai bisa ini lolos dengan begini? Jasa mungkin dong dipakai lewatin apa? LJT apa tuh lewat jalan tikus. Oh yang ada calo-calo itu kan, jalan tikus. Mungkin jalan. Dan mungkin juga ya selain menurut mungkin ada oknum-oknum yang bermain di situ kan. Pasti ada. Karena ada ilegal pasti ada orang yang kerja begitu. Iya betul. Tapi kalau menurut kita kan sekarang pemerintah kan sudah berupaya sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk menutupi kemungkinan supaya
Setuju. Kalau ada korban kayak gitu. Perlu ada apa ya? Kerjasama yang antara pemerintah dan masyarakat. Iya, Karena betul. bisa ketemu cuma mengandalkan pemerintah Pemerintah, doang. ya betul. Ketemu juga masyarakat, salah satunya ketemu buat di podcast untuk menjadi sebuah informasi nih buat teman-teman yang memang mau ke sana gitu. Dan sekarang kan pemerintah sudah berjaringan pihak bandara, pelabuhan. Dan teman-teman bayangkan itu pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin bandara dan masih ada yang lolos itu ya memang di luar kendali. Cuman kan ya kita sebagai teman-teman yang cukup paham gitu, yang cukup paham tentang informasi ini ya sebaiknya kalau seandainya kita lihat mungkin di lingkungan sekitarnya loh, kayaknya belum tetangga di sebelahnya kayaknya dia ada buka apa ilegal. Betul, Nah kalau betul, seandainya kita tidak berani menegur, coba kita konsultasi dengan mungkin Bapak RT, lingkungan sekitar, orang-orang yang memang pantas untuk diajak berdiskusi terkait hal itu, sehingga ketemu saudara-saudari juga aman ketika bekerja. Jadi kita lebih proaktif lah. Iya, bisa betul. lihat ada satu gejala nih kayaknya Sadar lah, bisa sadar. human trafficking nggak sih? Iya, betul. Kayaknya gitu kan. Kan banyak nih kasus Human trafficking tuh apa ya artinya? Human trafficking. perdagangan orang. Tapi dari TKI itu banyak sekali kasus perdagangan orang, khususnya yang dari korbannya itu dari masyarakat NTT Kak, banyak sekali kalau berita kan banyak. Iya, betul. Yang dia paling ingat tuh pasti Usman juga ingat mengenai Bala Bona. Oh iya. Dia disetrika tuh. Betul. Di mana tuh? Majikan. Itu kan dia juga kalau nggak salah ilegal. Iya. Nah justru karena kalau ilegal seperti itu kalau ada kejadian itu kan tidak ditanggung. Iya, bisa. Karena kan bukan istilahnya bukan di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu tadi. Jadi kalau ada masalah seperti itu yang mereka dipulangkan bukan urusan negara karena tidak termasuk dalam data Badan Perlindungan itu. Ibaratnya kan ada hak dan kewajiban. Iya. Baru bang kalau karena setrika begitu dia lapor polisi justru bisa. Iya. Iya. Karena Dia ilegal. tetap justru bisa karena ilegal. Itu tuh ibaratnya peran apa ya? Baik etikat baik dari ketemu pemerintah sih, iya kan? Karena itu sebenarnya sudah di luar hukum. Nah ini harusnya juga tugasnya ketua untuk bagi informasi. Sekarang kan pemerintah sudah ada fokuskan 3 skema yang tadi sudah kita bahas, kemudian dalam beberapa prosedurnya dan beta pernah baca salah satu ketua pusat migran care kalau tidak salah, Ibu Ani Saidaya bilang kenapa pekerja migran itu tidak kasih kebebasan seperti orang yang mau pergi studi. Mereka punya banyak pilihan, mereka punya banyak pilihan negaranya mau kemana, mau belajar apa. Ya kenapa kita tidak kasih kesempatan yang sama kepada pekerja migran ini? Jadi mereka bisa memilih mau ke negara apa, kemudian mau kerja apa. Nah sekarang itu yang mereka upayakan dengan skema-skema yang tadi itu. Otomatis orang yang mau ke suatu tempat dia punya keterampilan, kan? Tertentu, Jadi tidak salah salah. Dan ini beta mikirnya kayak kan salah satu visa terbesarnya atau devisa terbesar negara kan dari minyak dan gas. Tapi ternyata sebelum itu kan tahun 2021 kemarin kan buktinya penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas kan ini dari PMI ini. Dan itu kan P2MI. apa tuh P2MI? Entar kita. Dan itu saya mau singkat habis. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa tadi? B2MI. Iya, BP2MI. Dan menurut tapi ini beta cuma pikirnya begini, gimana ketong anak muda selain informasi yang ketong berikan, menurut Dosong ada upaya lain supaya biar ketong bisa mendapatkan ini kesadaran nih. Menurut Dosong tiga ada selain ketong memberikan informasi ini apa yang ketong kalau menurut beta ketong sebagai mahasiswa sepertinya ketong perlu terjun langsung pendekatan begitu kalau ketong mau sosialisasi jadi lebih real lah. Iya, supaya kan kalau di desa-desa banyak yang kekurangan informasi toh kan. Betul setuju. Itu ide yang sangat menarik. Salah satu langkah itu. Jadi memang kita harus lebih proaktif untuk bagi informasi. Jangan sekikir lah orang bilang bagi informasi tidak ada salahnya juga. Soalnya kalau orang di desa ini kan cepat terpengaruh kan. Bilang karena keterhimpitan ekonomi. Jadi kalau ada iming-iming yang bilang mau ikut saya kerja dengan gaji yang begini pasti mau karena keterhimpitan ekonomi. Jadi guys kalau misalkan lu terutama teman-teman yang kepengen kerja di luar kalau dulu ini
gaji yang besar kayaknya harus berpikir 2 kali 3 harus kali dipertanyakan, cari tahu terlebih dahulu. Iya. Itu juga penting sih, selain pemerintah, selain ketong juga memberi informasi, juga harus ada inisiatif dari diri sendiri untuk tahu nih. Apalagi sekarang kayak zaman canggih lah. Iya. Mau cari tahu apa tinggal Bisa googling sana. Dan sekarang tuh ada 2 musuh besar dari PM itu. Yang pertama itu ada sindikat mafia perempatan. Itu dimana itu dia bisa berwujud perorangan atau korporasi. Jadi kita itu tadi diiming-iming gaji yang besar, kemudian tanpa prosedur apapun, otomatis tanpa prosedur apapun ya para pekerja ini tidak mendapat jaminan apapun, asuransi apapun. Jadi resiko untuk dapat masalah di luar negeri atau di luar daerah itu lebih besar. Kemudian yang kedua ada istilahnya sindikat Giulio Retino, saya lupa persis apa namanya. Cuman itu tuh dia bentuknya koperasi, mafia berkedok koperasi non perbankan. Jadi kita dong kasih pinjam uang ke orang, kasih pinjam uang untuk biaya pelatihan, kemudian sampai biaya keluarga yang ditinggalkan. Dan setelah itu nanti kalau kerja nanti diganti. Dan otomatis itu bunganya tinggi. Dengan bunga yang sangat tinggi. Betul. Jadi itu 2 musuh besar yang sekarang memang pemerintah ini sedang untuk perang itu tadi 2 musuh itu. Jadi itu orang kerjanya untuk bayar utang. Iya betul. Ibaratnya itu capek untuk bayar utang tadi. Iya. Tadi. Tapi dia mau anak mahasiswa hukum nih. Ada apa? Misalnya kayak orang-orang yang dengan sengaja kayak membuat biasa begitu tuh ada kan ada sanksi. Kalau untuk perdagangan orang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Itu pidana, bisa dipidana. Iya, bisa dipidana. Ancaman hukuman ada 15, tergantung 1 tahun sampai seumur hidup kalau tidak salah. Iya, 15. Ada yang tergantung tindak pidananya, ada yang kayak kan kalau tindak pidana perdagangan orang itu definisikan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan. Iya, jadi kurang lebih mungkin dia punya sanksi pidana tuh kalau tidak salah 1 sampai seumur hidup. Kalau diuangkan itu bisa 40 juta sampai 5 miliar. Ya, itu hanya untuk dia itu, belum lagi yang udah ada administrasinya. Tapi korbannya ini kebanyakan wanita. Iya, berarti kelihatan. Kenapa menurut 02 nih? Mewakili perempuan. Kenapa menurut kenapa korbannya selalu kebanyakan dari perempuan? Kalau kenapa perempuan dan kenapa laki-laki, sebenarnya beta kurang tahu datanya itu seperti apa, banyak perempuan atau banyak laki-laki. Opini lah. Tapi menurut beta sih sama sih datanya, yang korbannya perempuan dan laki-laki sejauh ini sama. Nah, kenapa teman-teman bilang kenapa perempuan? Karena mungkin tuntutan perekonomian dalam keluarga itu yang mau berkorban biasanya itu seorang ibu. Lebih banyak sudahlah biar saya bekerja, biar ibu yang bekerja. Biasanya begitu. Fakta lagi. Ya, memang itu fakta lagi. Biasanya ibu yang merantau, laki-laki berdiam di rumah. Bisa begitu ya. Bisa generasi. Soalnya kan banyak kayak di film Indonesia atau. Kau acuannya film. Anda kok acuannya film. Ada juga di film. Apa? Susana. Iya tuh, dia meninggal gara-gara ini karena 3 mau coba TKI. Iya. Tapi menurut beta ini semua pengaruh di SDM. Iya, itu paling penting dari poinnya SDM. Jadi memang edukasi. Iya, edukasi. Kembali lagi kita harus edukasi memang. Jadi butuh lagi di setiap kabupaten untuk ada suatu lembaga atau organisasi yang memang bisa untuk kalau masyarakat mau butuh ini dong tanya ke lembaga ini. Ada mungkin Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu di setiap kabupaten itu ada. Betul. Jadi ketika masyarakat mau kerja, ya dong perlu lagi cari yang legal. Ada yang legal nih, ada yang pasti. Ya dong tinggal tanya di situ. Ketimbang dong ikut yang ilegal terus sampai sana dong ada kenapa ada di luar tanggung jawab negara. Itu kan kasihan. Kasihan sekali, dan menurut beta juga karena akses ya. Kalau kita bicara lagi akses dalam artian karena kalau legal aksesnya susah. Iya. Lebih baik ilegal. Bukan susah kayak maksudnya kebanyakan orang berpikir kayak
akses untuk legal tuh terlalu ribet. Nah justru kayak sekarang ini karena katong yang cukup tahu lah, bukan berarti paling tahu, tapi sudah tahu. Ya ayo kita bagi informasi bahwa ternyata kalau mau kerja di luar negeri atau di luar daerah ternyata di prosedur itu serumit itu. Legal itu serumit itu. Dia prosedur memang langkah-langkahnya seperti itu, tapi mudah kok dan aman pastinya. Lebih aman loh, lebih menjamin kan. Lebih menjamin karena dapat beberapa privilege lah, misalkan ada jaminan inilah jadi lu kerja untuk lu sendiri, bukan kerja untuk bayar utang. Betul. Dan memang sekarang pemerintah betul-betul lagi butuh dukungan betul setuju, karena kita harus selesaikan ini PR besar kita harus selesaikan bukan hanya di istilahnya bukan hanya di hilirnya saja, tapi kan harus cari dari akarnya, dari hulunya. Jadi kalau seandainya contoh nih kan sekarang di Indonesia apalagi di NTT atau kan kasus ilegal lagi banyak-banyaknya. Nah kamu sudah tahu nih ada kasus ilegal, kenapa tidak dicari ini orang ini nih diberangkatkan dari mana, dari CP mana? Nah harusnya cari yang itu yang di mungkin bisa diperbaiki atau yang ditindaklanjuti yang itunya. Jangan cari banyak korban terus yang dukung akar nih atau sebenarnya cari tahu. Beta paham sih maksudnya dari paham. Dan menurut beta juga kalau kita bicara tentang tindak pidana harus ada efek jerah sih. Iya kan? Supaya orang-orang yang mau melakukan hal yang sama dia akan berpikir dua kali karena ini hukuman ini berat. Itu yang penting sih. Bahkan kalau teman-teman tahu di tahun 2022 saja kurang lebih yang pulang PNI yang pulang tuh sekitar 1000-an. Dan itu kalau untuk dari bulan Mei sampai sekarang bulan Agustus ya, itu sekitar 200-an orang yang dipulangkan dan itu semua ilegal. Sayang sekali ya. Ini masih pertengahan tahun nih, ini masih running, masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan kalau akan banyak yang dipulangkan. Makin banyak dan makin menurut beta juga jadi sebuah fenomena lah yang nanti lama-lama katong anggap ini biasa. Kalau katong sampai sadar dari sekarang betul kayak ini satu meninggal karena itu ya sudah lah meninggal karena ilegal sudah berarti kayak gitu. Kasihan sekali. Tapi dari tadi ini katong kan sudah bahas tentang kerugian dari TKI ilegal. Sebenarnya itu kerugian dari TKI ilegal itu apa sih menurut bertiga ini yang mau tahu lah sejauh ini? Banyak sih Kak, kayak kerugian dari segi fisikis, mental. Ya betul. Selain itu juga kalau ilegal kan seandainya dong ada kenapa-kenapa di negara tetangga contohnya, betul mereka dipulangkan ke Indonesia betul. Cuman jaminan untuk dongkong gaji itu dibayar penuh tuh bukan tanggung jawab negara karena mereka tidak masuk dalam badan data badan perlindungan pekerja migran Indonesia tadi. Jadi memang sudah seharusnya kalau mau kerja keluar daerah pun sekalipun itu harus mengikuti prosedur yang ada. Walaupun agak ribet, tapi mending legal ketimbang ilegal. Supaya terjamin. Dan ayolah sekarang kita belajar untuk bilang agak ribet itu dihilangkan, tidak ribet. Sebenarnya kan dibuat seperti itu karena ada kepentingan, maksudnya lu harus didata. Karena dari itu data juga kamu bisa tahu nanti kalau ada kenapa-kenapa di sana juga. Jadi sama kayak beta mau pesan gitu ke ini saudara-saudara yang mungkin besok-besok mau jadi pekerja TKW. Nah kalau dari beta kayak cuma mau pesan sebab suatu saat saudara-saudara dong yang mau kerja di luar negeri jangan takut bertanya. Kan mungkin kebanyakan dong sana mau itu dong takut tanya, takut ini. Nah, jangan takut bertanya dengan siapapun itu, coba saya tanya. Alangkah baiknya lu bertanya sebelum lu kayak pepatah bilang apa, sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan, malu makan mati kelaparan. Dia langsung bilang sesat di jalan ya, bosku. Padahal ada yang lebih mudah. Makanya lebih mudah tuh kan sekarang lu banyak orang yang pegang Android. Oh iya betul. Salah satu beta dulu tadi sempat lupa kasih tahu salah satu prosedurnya itu bisa daftar online. Iya. Bisa daftar online betul di
salah satu websitenya di Badan Perlindungan itu bisa daftar online dan itu gratis. Wow. Itu gratis. Gratis guys. Baru itu maksudnya kalau memang pun mau daftar online, cari situs yang memang benar-benar situs resmi. Betul. Iya. Nah, nanti itu PR dari ketemu editor, tolong cari dari situs resmi, tampilkan di bawah. Betul. Soalnya sekarang banyak situs yang misalnya resmi. Betul. Iya. Yang muncul di Facebook, di Instagram kan banyak situs yang. Tapi alangkah baiknya sebelum lu mau punya niat mau pergi sana, lu searching dulu lah. Cari tahu Lu lebih cari tahu dahulu. dulu. Betul. Tapi itu yang ketemu bicara tadi, itu kalau memang sumber daya manusianya bagus. SDM, betul. Ya kan? Tapi kalau orang yang memang diajak ibaratnya ditipu, itu kemana kira-kira? Menurut Yang- Pesong nih. Itu cuma beta umpan. Kalau menurut Umpan sah. kalau kayak menurut beta yang kurang ajar yang ditipu. Betul. Iya. Jadi yang ditipu tuh Makanya kayak kurang ajar. yang tipu tuh kurang aja. Iya. Maksudnya kasihan kalau orang. Kenapa lu tipu orang dari kampung sah? Iya kan? money man, money. Lu janjikan ini lu untuk lu saku sendiri. Iya. Kebanyakan. Makanya itu harus PJTK nakal. Iya, betul. PJTK yang kayak ibaratnya dong kata itu jalan tikus supaya kau tuh dapat cuan lebih besar. Betul, Kakak. Iya kan? Betul. makanya dia punya salah satu langkah solusinya tuh ya ditindak dengan ya keras lah Iya. biar ada efek jerah tadi. Ditindak tegas calo-calo. Iya, makanya yang harus ditindak tegas itu PJTKI yang betul. nakal. Harus dari akarnya. Dan, Dari akar. dan juga oknum-oknum yang bisa misalkan terlibat itu juga betul-betul harus ditindak. Dan sama kayak yang tadi awal pertama kali Valen bilang, maksudnya itu bukan cuma tugas pemerintah, Iya, bukan cuma tugas setuju. kepolisian, bahwa itu tugas Masyarakat. dari ketong masyarakat, maksudnya dari ketong anak-anak muda Betul. yang punya sedikit informasi tentang Iya. ini. Maka sekarang kan komitmen pemerintah tuh ada 3. Wow. Ada strong willingness, ada strong commitment, dan strong partnership. Jadi pemerintah dibutuhkan kerjasama yang kuat dari pemerintah dan juga masyarakat. Jadi jangan lihat anak muda bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Iya, Nah, kita harus setuju. punya peran aktif untuk Malah masalah. iya lagi Malah lagi-lagi anak muda lebih strong. Ya. tapi dari tadi bicara pasti teman-teman Betul. rasa asing ya ini Betul. cewek satu ini siapa Pasti. kok baru muncul Ya, Ini- kita siapa? iya Karena ini Valentiara ketong punya Hai dulu. Thank you so mau gabung kalian thank you so Terima much kasih juga. terima kasih Sudah sudah ajak. gabung. Berajak duduk balingkar. dan mungkin nanti sering, makanya sering Ya. ketong punya followers sering lihat Iya. Valen di ketong podcast. Kalau aku yang punya nama fans apa kalian lupa Asveniti Sandi Suganti, apa tuh King Alka. jadi mungkin sudah sampai sejauh itu aja Maksudnya ada pesan guys ada pesan mungkin kalau dari sebagai beta pesan tadi, penutup kalau dari beta tadi sudah ya, pesan Melan atau pesan Valen? dari Valen atau dari Melan atau dari Rizal atau dari botol. Valen lah dulu ya Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana ini betul-betul PR-nya ketong semua. Kalau ada informasi jangan segan-segan lah untuk bagi karena tidak ada salahnya dan tidak rugi kalau kita berbagi informasi. Dan kita harus dukung pemerintah dengan 3 komitmen tadi yang strong willingness, strong commitment, dan strong partnership. luar biasa pesan yang sangat baik Dan pesan selanjutnya adalah Melan beban bro pesan dari Melan. Kalau dari beta, Ah. segala sesuatu itu harus cari tahu terlebih dahulu. Apapun itu, dari dia punya akar sampai dia punya pohon, sampai dia punya daun-daun, semua harus cari tahu terlebih dahulu. Harus korek informasinya sedalam mungkin supaya jangan sampai terjebak atau terjerumus dalam lubang yang salah. Oke, sekarang dari beta penutup bisa diwakilkan oleh Alfian kalau maksudnya mewakili kawan pesan untuk kawan ini jadi kayak untuk teman-teman saudara-saudara dong yang mungkin ini kembali yang tadi bebas yang tadi PJTK nakal untuk teman-teman dong yang mungkin ada informasi tentang PJTK nakal itu bisa langsung laporkan ke Betul. RT dulu. ya, RT dulu. kalau umpama yang pelakunya RT kan bisa jadi betul ya kan Bisa jadi. kalau pelakunya RT bisa langsung ke Pihak yang berwajib. pihak yang berwajib. tapi kalau pihak yang berwajib itu berdoa. Tapi semoga di Ya. RTK tidak ada pihak yang berwajib dan terlibat. amin oke
sekian dari sekian lah kan bahas panjang atau Mau bahasa semua SST. apa tuh? Sekian dan terima kasih. Den apa? Menurut kita cukup banyak yang akan bahas. Dan apa ada lain? Atau mungkin sebenarnya kita masih mau bicara panjang, cuman kendala waktu. Kita punya saudari perempuan Sudah harus tahu ini ya. Jadi Itu privasi. Jadi kita sebabnya kita kalau Oke, sekian dari Beta Rizal. Dari Beta Melani. Dari Valentiara. Dari Beta King. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.